Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ahmad Darpin dengan NIM C1G024184, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pendahuluan. Adapun di sini perdagangan internasional adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi dunia pada tarif ekspor dan impor. Bahasan. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat, terutama tarif yang lebih tinggi terhadap produk tertentu dari negara lain, termasuk Indonesia, memiliki sejumlah dampak terhadap perekonomian Indonesia. Berikut analisis dampaknya khususnya terhadap sektor pertanian. 1. Kenaikan tarif membuat produk Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. 2. Produsen dan pemerintah terdorong untuk mencari pasar alternatif seperti China, Uni Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara ASEAN. 3. Penurunan surplus perdagangan. 4. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah. 5. Kebijakan fiskal dan subsidi. Implikasi makroekonomi dan kebijakan tarif. Kebijakan tarif yang berupa pajak atau bea masuk atas barang impor memiliki berbagai implikasi makroekonomi yang signifikan. Berikut adalah beberapa pengaruh utamanya. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi. 3. Neraca perdagangan. 4. Nilai tukar mata uang. 5. Lapangan kerja. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. 3. Neraca perdagangan adalah nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode yang menunjukkan apakah suatu negara memiliki surplus. 4. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga atau rasio pertukaran antara dua mata uang dari negara yang berbeda. Nilai tukar menunjukkan beberapa banyak satu mata uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang lainnya. 5. Lapangan kerja. Lapangan kerja adalah segala jenis kegiatan atau posisi yang tersedia dalam dunia kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja. Tenaga kerja mencakup berbagai bidang atau sektor seperti pertanian, industri, jasa, dan pendidikan. Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan makro berikut. 1. Diversi ekspor. Meningkatkan produk ekspor Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada produk yang terkena tarif impor. 2. Pengembangan pasar baru. Mencari pasar baru di luar Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor Indonesia. 3. Peningkatan daya saing. Meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan efisiensi produksi. 4. Kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. 5. Kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. 6. Penguatan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan dan transport untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia. 7. Kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi dampak negatif kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Pemerintahan dapat bekerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengurangi dampak negatif kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat, berikut adalah rekomendasi kebijakannya. 1. Diversifikasi pasar ekspor. Kebijakan untuk meningkatkan perjanjian dagang dengan negara-negara non-Amerika Serikat seperti melalui ASEAN, RCEP, atau bilateral FTA. Adapun tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat dan membuka pasar baru bagi produk pertanian Indonesia. 2. Subsidi dan intensif untuk petani. Kebijakan untuk memberikan subsidi pupuk, benih unggul, serta akses kredit berbunga rendah kepada petani. Adapun tujuannya untuk menekan biaya produksi agar harga produk tetap kompetitif di pasar global meski terkena hambatan tarif.
3. Stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakannya intervensi pasar valuta asing secara terukur oleh BI dan menjaga cadangan devisa. Adapun tujuannya untuk menjaga daya saing ekspor pertanian Indonesia melalui nilai tukar yang stabil dan mendukung ekspor. 4. Investasi infrastruktur pertanian. Kebijakan untuk meningkatkan investasi di irigasi, jalan tani, pelabuhan agribisnis, dan cold strike. Adapun tujuannya untuk meningkatkan efisiensi logistik pertanian sehingga menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing. 5. Inovasi dan teknologi pertanian. Kebijakannya untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi pertanian serta adopsi teknologi oleh petani. Adapun tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk agar mampu bersaing secara global. 6. Kebijakan proteksi yang terukur. Kebijakannya untuk memberlakukan tarif atau kuota impor produk pertanian tertentu jika diperlukan untuk melindungi petani lokal. Adapun tujuannya untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dari lonjakan impor murah yang dapat memukul petani lokal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.